Asri, bersih dan rimbun, itulah potret SD Negeri 15 Kota Pekanbaru. Lokasinya sangat strategis, hanya berjarak 150 meter dari kantor Gubernur Riau dan 100 meter dari Perpustakaan Suman HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di SD Negeri 15 Pekanbaru, sekolah yang terletak di pusat kota dan memiliki segudang prestasi. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Aminia Madonna. Kali ini saya akan membagikan praktik baik saya dalam rangka mengikuti apresiasi GTK tahun 2025. Harapannya, semoga praktik baik saya ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat menyaksikan. Adapun prinsip pendekatan pembelajaran mendalam adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di mana sebagai guru, saya bertekad memuliakan murid dan menerapkan 8 dimensi profil lulusan. Hal ini sudah mendarah daging dari awal saya mengajar di tahun 2006. Situasi yang dialami adalah background saya seorang sarjana ekonomi, tapi dituntut untuk menjadi guru yang dipercaya dan diberi tantangan bagaimana memberikan sesuatu hal untuk sekolah dan harus menjadi guru yang dituntut untuk membimbing murid kelas tinggi agar mencapai nilai ujian nasional terbaik. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID melanda Indonesia, dunia pendidikan terhenti secara tiba-tiba. Sekolah ditutup, pembelajaran beralih ke rumah, dan interaksi tatap muka nyaris tidak bisa dilakukan. Pada tahun 2023, nilai rapor pendidikan indikator literasi dan numerasi mengalami penurunan, sehingga saya dan tim dituntut untuk meningkatkan nilai rapor pendidikan di tahun berikutnya. Saya menghadapi beberapa tantangan, diantaranya sekolah kami berada di lingkungan pasar dan kebanyakan termasuk dalam ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua, di sisi lain, pada tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi yang luar biasa, sehingga saya merasa harus kerja keras dan mencari cara untuk meningkatkan nilai pada saat tantangan pandemi. Yang ketiga, sebagian dari rekan sejawat tidak mensupport sepenuhnya dan banyaknya rekan sejawat dari luar sekolah yang meragukan kemampuan saya. Kemudian yang keempat, tantangan sebagian rekan di sekolah yang tidak mau support perubahan dari kertas ke digital. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah menghapus ujian nasional dengan mengganti ANBK. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, merancang dan memilih strategi yang tepat persiapan ujian nasional dengan merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya juga melakukan pendekatan kepada mereka untuk menumbuhkan motivasi intrinsik agar mau belajar dengan sungguh-sungguh. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, saya juga memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar murid yang kontekstual. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri melalui pemanfaatan teknologi. Aplikasi-aplikasi menarik membuat video animasi pembelajaran semakin berkembang. Saya terus mengembangkan keterampilan dengan mempelajari platform yang lebih canggih, seperti Canva, dan membuat video interaktif agar murid merasa gembira dan memiliki tantangan dalam proses pembelajaran. Video-video ini saya unggah ke channel YouTube pribadi, yang awalnya saya berikan untuk murid di sekolah sendiri, ternyata dampaknya meluas dimanfaatkan oleh guru, serta murid di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Konten saya juga digunakan oleh mahasiswa PPG sebagai sumber belajar. Yang ketiga, berkolaborasi dalam komunitas sekolah. Sebagai bentuk yang berdampak nyata, saya mengajak stakeholder untuk membuat komunitas bernama Smart Madani dan mendaftarkannya ke ruang GTK. Kegigihan ini menjadikan saya terpilih sebagai salah satu dari 8 perwakilan dari Riau. Saya berusaha mempromosikan Smart Madani di SD Negeri 15 Pekanbaru agar dikenal di tingkat nasional melalui pertemuan tatap muka dan webinar untuk berbagi praktik baik. Tidak hanya aktif dalam menggerakkan komunitas dalam sekolah, saya juga dipercaya oleh BGTK dan rekan-rekan guru penggerak sebagai koordinator guru penggerak Provinsi Riau. Berkolaborasi dengan koordinator kabupaten kota lainnya, kami juga beberapa kali menyelenggarakan webinar berbagi praktik baik. Upaya yang kemudian saya lakukan adalah mengajak kepala sekolah dan rekan guru meningkatkan nilai rapor pendidikan dengan cara membuat program literasi dan numerasi, sehingga mereka dapat menerapkan keterampilan abad 21 dan diintegrasikan dengan 8 dimensi profil lulusan. Hal lain yang saya lakukan yaitu mengajak rekan guru memberikan belajar tambahan untuk murid dalam mempersiapkan diri menghadapi ANBK.
Selanjutnya yang saya lakukan adalah mengajak guru untuk belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Saya berusaha mengajak guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan mandiri di PMM. Dimensi literasi yang awalnya kualitas sedang berubah menjadi kualitas baik. Dedikasi saya ini memberikan dampak kepada sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tergambar dari hasil ujian nasional, rapor pendidikan, dan menumbuhkan kesadaran bagi rekan sejawat untuk selalu berefleksi memperbaiki pelaksanaan pembelajaran di kelas. Saya menyadari ternyata sudah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam sejak tahun 2006 sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan menjadi narasumber nasional pembelajaran mendalam oleh Kemendikbudristek. Berikut beberapa respon terkait praktik baik yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami atas nama Bidang Pendidikan Sekolah Dasar memberikan dukungan dan support kepada salah seorang guru terbaik kami di SDN 15 Kota Pekanbaru atas nama Ibu Amelia Madonna SPD. Atas dedikasi beliau telah nampak nyata dari perubahan kualitas pendidikan Kota Pekanbaru. Ini sangat luar biasa. Inovasi dan semangat beliau tidak hanya menginspirasi murid, akan tetapi begitu banyak guru-guru yang ada di Kota Pekanbaru. Beliau menjadi contoh nyata bahwa perubahan pendidikan dimulai dari guru yang belajar dan berbagi dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kepala SD Negeri 15 Pekanbaru, Sarkani, menyampaikan bahwa guru saya yang namanya Amelia Madonna adalah salah satu instruktur pembelajaran, sudah sampai tingkat nasional, dan di sekolah dari proses pembelajaran dedikasi terhadap PM pelajaran mendalam sangat antusias dan sangat termotivasi kepada anak-anak dan apalagi kepada guru-guru, sehingga guru merasa terbantu dengan diberikan pencerahan oleh Ibu Amelia Madonna. Setiap ada kegiatan selalu menyampaikan bahwa konsep secara kontekstual pembelajaran mendalam kepada guru-guru dan dapat ditularkan kepada anak-anak. Kami dari guru SD Negeri 15 mengucapkan terima kasih atas dedikasi Ibu Amelia Madonna SPD yang telah mengajarkan kepada kami pembelajaran mendalam hingga merasakan sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran bagi kami guru-guru dan juga bagi anak-anak di sekolah kita ya. Merasakan betul bahwasanya pembelajaran mendalam yang telah disampaikan oleh Bu Meli sudah mulai kami aplikasikan di sekolah SD Negeri 15 Pekanbaru. Hai sahabat guru dimanapun berada, saya Sahran Ritonga adalah orang tua wali murid dari SD Negeri 15 Kota Pekanbaru. Saya mengenal Bu Amelia ini luar biasa bagaimana dedikasi komitmen dia dalam memajukan dunia pendidikan. Dari guru honorer menjadi guru P3K. Bagaimana beliau mengajar sangat baik dan prestasi-prestasi beliau juga sangat luar biasa. Bagaimana SD Negeri 15 Kota Pekanbaru meraih nilai tertinggi 3 kali berturut-turut. Dan Bu Amelia Madonna ini adalah guru kelas 6-nya. Luar biasa prestasi beliau. Saya senang sekali belajar dengan Bu Amelia. Pembelajaran menggunakan aplikasi ini membuat saya semakin mengerti dan mudah dalam mempelajari pelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali belajar dengan Ibu Amelia karena saat kami belajar banyak yang kami dapatkan dari Ibu Amelia. Kami juga belajar dengan aplikasi seperti Kahoot, Quizizz, dan lainnya. Dari perjuangan yang ikhlas, saya berniat untuk mengembangkan diri sendiri dan mengembangkan kompetensi di sekolah. Saya selalu mengupgrade diri untuk membagi seluruh praktik baik saya ke dalam channel YouTube. Dan dengan seringnya saya membagi praktik baik tersebut, saya memiliki subscriber sebanyak 73.441 dan alhamdulillah sekarang saya mempunyai penghasilan tetap. Perjuangan yang dimulai tahun 2006 dari penghasilan 150.000 per bulan, sekarang dari keikhlasan dan kerja keras saya memperoleh penghasilan saat pandemi sebesar 15 juta. Pada tahun 2022, alhamdulillah saya diangkat menjadi ASN P3K dan sertifikasi di tahun yang sama. Tahun ini, saya diberi kesempatan untuk melatih guru dalam kegiatan implementasi pembelajaran mendalam dan mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah dan sudah dinyatakan lulus. Hal ini saya kaitkan dengan judul praktik baik saya. Setelah hujan terbitlah pelangi. Semoga praktik baik ini menginspirasi untuk seluruh guru terutama guru di Pekanbaru. Bahwa sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil dan sesuatu yang kecil berarti besar.
Demikian praktik baik dari saya, semoga bermanfaat.